Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Teman-teman, hari ini perspektif saya edisi Lokal Hero. Kali ini Lokal Hero kita ada di Sanggar Muni Kreasi. Ini ada sebuah sanggar tempat aktivitas anak muda. Nanti kita lihat apa saja aktivitasnya. Ini sebenarnya lokasinya ada di kampung, jadi di antara rumah-rumah warga di kampung sini, tetapi masuk gang, tetapi di dalamnya ada sanggar semacam ini, teman-teman. Ini adalah tempat untuk membangun kreativitas anak-anak muda di sini, namanya Sanggar Muni Kreasi. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan foundernya, namanya Kang Nurholis. Ini tempatnya dia. Nanti ada ada kerajinan, ada pemberdayaan ibu-ibu. Nanti pokoknya kita akan ngobrol banyak dengan Kang Nurholis. Perlu saya sampaikan, Lokal Hero ini merupakan rubrik yang kami bikin di perspektif saya untuk mengangkat SDM lokal, baik di Cilegon pada khususnya atau Banten pada umumnya, agar diketahui oleh orang banyak bahwa lokal hero kita itu sebenarnya banyak orang-orang dengan penuh kreativitas, orang-orang yang bekerja untuk sosial, bekerja untuk pemberdayaan masyarakat itu banyak. Mereka berada di sekitar kita dan mereka keren banget. Nanti kita ngobrol ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu, kelihatannya belum datang. Kang Nurholis lagi nyiapin minum. Ini juga nuansanya masih nuansa lebaran, pagi hari. Nanti kita minum teh bersama-sama Kang Nurholis. Nanti kita bareng-bareng ngobrol. Nah teman-teman, kita sekarang sudah ada nih tuan rumahnya, Kang Nurholis. Ini tempatnya Kang Nurholis, tempat beraktivitas sanggar lah. Nanti selanjutnya kita tanya-tanya ngapain aja sih di sini, apa yang dikerjakan oleh Kang Nurholis dan teman-teman di Lokal Hero kali ini. Kang Nurholis, ini namanya Kang Nurholis. Halo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkunjung. Lebaran dikit. Lebaran dikit. Ini Kang Nurholis masih muda, ganteng, masih sendiri juga teman-teman. Akan. Akan lah ya. Oke, akan itu dari 4 tahun yang lalu tuh bahasanya akan sebenarnya. Nah ini Kang Nurholis, pegiat di Sanggar Muni. Ya. Sapa dulu. Halo. Halo. Halo teman-teman semuanya. Kita duduk situ ya. Boleh. Saya ngobrol sambil. Kang Nurholis, ini Lebaran mudik. Diminum dulu Ya, diminum. kita tos dulu Bang. Iya, kita tos dulu. Ini apa nih? Ini teh. Oh, bukan. Bukan soju. Ini teh, ini lokal drink. Jadi hot tea. Jadi pagi-pagi setelah Lebaran biasanya orang sini mah makannya gemblong, tapi nggak ada. Ini gipang juga nggak ada. Ini Habis. ada yang kurang pas ini. Padahal Lebarannya baru 3 hari udah habis ya. Udah habis. Nah, ini kita sudah ada Kang Nurholis nih. Kita pagi-pagi ngobrol-ngobrol mungkin setengah jam atau 20 menit lah. Tadi saya sudah lihat-lihat Kang Nurholis. Sebelumnya juga saya sudah kenal lah ya, kita sudah saling kenal, aktivitas sosial di sini banyak. Tapi saya pengen dengar langsung juga biar teman-teman tahu. Kang Nurholis ini di sebuah kampung di belakang pemukiman kok bikin sanggar ini. Apa ini? Bisa cerita dari awal ini tuh ngapain gitu? Ceritanya dari awal Iya panjang. dong, ini Waktu nggak cukup ya dulu. nggak apa-apa untuk Kang Nurholis nanti sejam 2 jam saya kasih deh. Iya, yang nontonnya skip aja. Tapi kan kita ngadep ke sana. Boleh. Biar kelihatan Saya lihat wajah kamera ganteng. nggak? Jadi memang perspektif yang ke bawah kan. Jadi awal beri saya pengen berkegiatan punya rumah baca atau sanggar itu sebetulnya sejak tahun 2011. Nah, waktu itu saya suka grup musik tuh, musik kan dan Fade to Black yang berkesenian, lagu-lagunya menginspirasi, lagu-lagunya soal kehidupan. Kemudian dari lagu itu dibuat buku dan saya baca buku itu dan tertariklah sama dunia soal kehidupan, soal buku literasi tentang anak-anak, kebudayaan dan sebagainya. Nah, tahun berapa? Itu 2011. Okay. 2011. Nah,
Tapi karena itu banyak keterbatasan hingga akhirnya belum bisa memiliki rumah baca. Tapi kita berkegiatan sama teman-teman di mana? Komunitas di Banten lah. Jadi ada komunitas sains, ada yang juga rumah baca juga, ada yang komunitas astronomi, kesenian. Jadi biasanya itu keliling-keliling. Memang basicnya sudah aktif di situ ya. ya. Jadi keliling-keliling di Pandeglang, di Serang, gitu. Terus dari kampung ke kampung. Tapi waktu itu kan cuma kita keliling. Ya kan keliling aja gitu, tapi nggak punya basis kegiatannya berada di masyarakat, nggak punya home base-nya. Nah akhirnya saya berpikir gimana caranya anak-anak di kampung ini bisa aktif berkegiatan ke hal yang positif. Nah waktu itu 2016 ya ketemu sama perusahaan di sekitar sini kan, di Banten juga di Bandung Industri ketemu, dan 2017 disupport untuk pembangunan sanggarnya. Berdirilah Sanggar Bumi Kreasi. Tadinya apa ini? Tadinya ini lahan kosong. Jadi tadinya lahan kosong, kebun pisang. Jadi udah kebun aja biasa. Ini kan pekarangan apa belakang rumah lah kali ini dulunya. Iya. Ini belakang rumah. Jadi sebetulnya tanah ini yang digunakan ini tanah keluarga. Jadi ceritanya kalau saya udah nikah nih, ini kebagian buat saya untuk bikin rumah nih. Sekarang belum nikah ya? Belum. Pacar udah punya pacar? Akan. Belum punya juga dong kalau proses. Iya, prosesnya kan kalau misalnya bilangnya belum itu kan terlalu ini ya, terlalu nggak laku banget. Jadinya kebangetan itu kan. Terlalu nggak laku. Cuman kalau akan ya nggak tahu akannya juga kapan. Terus aktivitasnya nih balik lagi aktivitasnya ngapain Sanggar ini? Nah jadi aktivitasnya itu ada beberapa aktivitas. Nah karena kita adanya di kampung ya, jadi sebisa mungkin seluruh jenjang umur di sini, di kampung sini itu bisa ada masing-masing kegiatannya. Jadi yang pertama itu kan ada edukasi dan pendidikan dan kebudayaan. Jadi mengenai buku, mengenai dongeng, mengenai pendidikan karakter itu ada di pendidikan dan kebudayaan. Targetnya itu anak-anak usia SD dan SMP. SD dan SMP. Jadi kalau SD itu mereka berkegiatan di sini, mereka melakukan baca buku, terus jadi semacam pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah. Mereka pagi sekolah, siang hari ke sini atau kapan? Karena kalau di sini kan ada sekolah sore ya Ji ya. Iya. Jadi sekolah sore itu sekolah madrasah. Sekolah agama lah ya. Sekolah agama. Jadi kan kalau kita forsir ya berkegiatan kan kasihan juga anak-anak, stres juga anak-anak. Nah akhirnya berkegiatannya itu setiap hari Minggu. Mengisi hari libur, libur, bermain-main sambil belajar. Betul. Gitu. Nah di sini, nah kemudian juga ada kebudayaan. Jadi kebudayaan itu lebih ke anak-anak SMP-nya. Ngapain? Biasa berkesenian. Kan ada musik sampah, ada marawis, ada juga karawitan. Nah kalau karawitan ini memang kita belum punya alatnya, maka kita kolaborasi dengan Duta Seni KS. Jadi untuk latihan untuk anak-anak. Jadi basicnya ini pendidikan belajar anak-anak. Ada yang belajarnya apa aja? Nah, belajarnya itu mengenai kreativitas, terus kreativitas dan seni. Itu yang ditekankan karena sebisa mungkin itu merangsang anak-anak untuk berkreativitas ya gitu. Berarti ya barang-barang yang nggak bisa bermanfaat tapi dijadikan manfaat itu seperti apa caranya. Nah itu yang diajarkan ke anak-anak. Nah ini yang menarik itu soal kebudayaan ini. Jadi kebudayaannya itu anak-anak SMP, usia SMP itu kan mereka itu sedang mencari jati diri. Gue ini mau kemana gitu kan. Nah, jadi kalau nggak didampingin, nggak diarahkan mereka ke kegiatan positif itu biasanya mereka tuh liar aja gitu. Jadi main pendidikan karakter juga pendidikan karakter. Nah maka yang paling mudah itu adalah melakukan pendekatan kebudayaan ke mereka melalui kesenian musik, melalui seni-seni yang kita lakukan. Itu lebih masuk gitu sama mereka dibandingkan misalnya kalian disuruh belajar gitu. Nah itu lebih sulit. Tapi kalau melakukan pendidikan melalui pendekatan kebudayaan itu kan lebih diterima sama mereka. Jadi mereka belajar berani mengekspresikan sesuai keinginannya gitu kira-kira. Iya, betul. Tapi saya lihat ini ada kerajinan itu apa? Nah, sebetulnya yang kita konsep itu kan social enterprise ya. Social enterprise bagaimana? Ada bank sampah ya. Ada bank sampah. Nah, nanti cerita soal itu.
kemudian ada kerajinan. Nah, kerajinan itu basicnya sebetulnya pemuda. Bagaimana pemuda di sini bisa beraktivitas memanfaatkan pengolahan limbah. Karena di sini kan ada industri, mereka menghasilkan limbah kayu, gitu kan, untuk box palet atau mesin. Nah, dari itu nanti kita olah dari berbagai kerajinan. Ada meja, kursi, dan lain-lain. Memiliki nilai tambah. Nah, yang tadi kita bahas social enterprise, bagaimana hasil dari kegiatan itu, dari penjualan itu untuk membiayai kegiatan-kegiatan pendidikan dan kebudayaan itu. Jadi muter gitu. Kalau selama ini sebelum, kan tadi diawali dengan kegiatan-kegiatan pendidikan, yang membiayai siapa? Kita nggak ada, sebetulnya kita dari antar teman aja. Pemberdayaan ya, pemberdayaan masing-masing antar teman aja. Tim kita, tim di sini. Karena yang pengajarnya sendiri kan nggak dibayar sebetulnya. Jadi teman-teman yang di karena sini, yang belajar juga gratis. Gratis juga, nggak kita pungut biaya kan. Biaya. Nah, jadi anak-anak nggak dipungut biaya. Yang ngajar juga teman-teman yang masih kuliah nih di sini diajak untuk ngajar anak-anak di sekitar sini. Ya kalau nggak salah si Wardah itu ya. Nah, kalau salah satunya Wardah, ada Wardah, ada Wawancara. Aman dan lain-lain. Ternyata memang teman-teman di sini yang kuliah gitu, terus kita ajak ke sini itu punya potensi yang bagus juga untuk dikembangin. Orang sini ya. Orang sini, orang kampung itu Hmm. punya potensi. Jadi bagi kita gini, mungkin bagi saya, bagi Kang Haji melihat orang yang punya potensi kan senang. Saya Fahmi. Ya siap bos. Itu kan seneng ya. Artinya bagaimana caranya orang-orang yang punya potensi itu bisa dikembangkan. Jadi itu teman-teman, saya pikir aktivitas semacam ini yang memang dalam rubrik kita Lokal Hero ini ingin saya muat bagaimana potensi-potensi lokal kita, SDM lokal kita pun sebenarnya memiliki banyak sekali karya. Ya. Tinggal diarahkan, kita kemas, lalu kita perbesar jangkauannya. Saya pikir ini merupakan dedikasi tersendiri bagi aktivitas kreatif anak-anak muda. Iya. Nah, kalau tidak salah di sini saya pernah diundang, sebenarnya itu ada festival budaya ya. Oh iya, festival Itu budaya. keren banget. Saya agak kaget teman-teman karena ini di kampung, di belakang rumah saya lihat dulu ini pokoknya kebun Kebun pisang. kebun pisang tidak terurus, tapi kemudian ada event kebudayaan yang saya pikir tidak selayaknya di kampung gitu. Tetapi kalau menurut saya, perspektif saya gitu, sejatinya kebudayaan itu berdekatan dengan ekspresi masyarakat, berdekatan dengan kehidupan masyarakat. Kalau kata W.S. Rendra itu, berkesenian itu jangan jauh-jauh dari rakyat gitu. Dan hari itu Kang Nurholis ini merealisasikan itu. Jadi saya melihat ada semacam ruh baru bahwa ekspresi masyarakat kemudian terwakili, terpublikasi, terkonsep dalam kegiatan hari itu. Dan itu semuanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu itu tuh diapain sama Kang Nurholis? Kok bisa mau gitu ya? Iya. Di sini sebenarnya lokasi kita juga iklimnya industri yang karakter dan sifatnya itu pasti masa bodoh lah, orang-orang tidak care karena pasti berpikir soal materi segala macam. Kalau ini kan sosial. Diapain sama Kang Nurholis? Ibu-ibu kok bisa berdedikasi semacam itu? Dideketin anak-anaknya. Oh, anak-anaknya. Jadi itu sejatinya ibu-ibu yang anaknya belajar di sini. Iya. Okay. Jadi gini, kita itu kan hambusnya ya, basicnya memang ada di masyarakat. Sebisa mungkin kegiatan itu untuk seluruh masyarakat yang ada di sekitar. Nah, bicara ibu-ibu, memang ada satu program yang emang khusus itu yang menjalankan ibu-ibu, yaitu programnya Bank Sampah. Bagaimana bank sampah-sampah yang masih memiliki nilai jual itu bisa dikumpulkan secara kolektif, dan hasil tabungan ditabung, dan hasil tabungannya itu nanti akan kita bagi. Sampah apa itu? Sampah yang masih ada nilai Sampah ekonomis. rumah tangga, Sampah bisa? rumah tangga. Nah, itu ditabung ada di kita di bank sampah, kemudian dibagikan pada saat mau Jadi lebaran. sistemnya setiap ibu-ibu yang dari rumah membawa sampah di sini, lalu dikumpulkan di sini, dicatat gitu. Nanti betul. setiap berapa bulan sekali? Ya, itu setiap Tahun? dua minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali itu nimbang. 2 minggu sekali nimbang. Setelah nimbang,
itu nanti dibagikan hasilnya dikonversi menjadi rupiah gitu ya, menjadi rupiah, menjadi nilai uang, dan lalu bisa dinikmati dibagikan mau lebaran nih, hamin seminggu lebaran. Jadi ibu-ibu tuh hasil jadi per tahun sebenarnya diambilnya. Per tahun, iya. Meskipun pencatatannya setiap 2 minggu sekali. Okay. Nah, wah, kebantu banget dong buat THR lebaran. Iya bener. Jadi ibu-ibu ada ibu-ibu yang kemarin itu bersyukur banget gitu bisa beli mukena. Iya kan, karena dia seorang single parent ya, dia enggak tidak memiliki penghasilan apa-apa, ada dia nabung di bank sampah. Nah, dia kebeli mukena dari hasil tabungan itu. Oh, itu keren banget tuh. Nah, hasil tabungan itu kan ada warga juga yang bisa sampai 1 juta nabungnya. 1 juta? 1 juta. Wah, lumayan dong ya? Lumayan. Tapi saya agak penasaran ini, Kang Nurholis ini aktivitas sosialnya banyak, sebenarnya punya kerjaan. Siapa sih Kang Nurholis ini? Mahasiswa kah? Yang saya tahu tadi terbuka gitu bahwa masih single. Ini tapi kok ngurusin sosial? Ini punya kerjaan gitu. Ya sesungguhnya itu kerjaan. Oh iya. Tetapi Kang Nurholis ini profesinya apa sebenarnya? Nah, jadi profesi saya banyak. Banyak. Jadi pegiat sosial lah ya. Satu sisi pegiat sosial. Nah, selama ini kan memang yang kita nilai itu pegiat sosial itu sosial aja. Tapi kalau misalnya kita konversikan sosial itu ke kegiatan ekonomi, yaitu social enterprise, itu juga kan bisa hidup. Justru itu lebih bagus gitu. Jadi bagaimana mengkonversi peristiwa sosial menjadi berdaya secara ekonomi. Betul. Memberdayakan masyarakat. Wah, ini kayaknya konsepnya Indonesia banget. Karena titik tumpunya adalah kebersamaan di masyarakat. Jadi ini dari tahun berapa Kang Nurholis? Itu 2017. 2017, sekarang 2020, sudah 3 tahun lah ya? 3 tahun. 3 tahun, capaiannya sudah banyak. Orang-orang yang bertamu di sini biasanya dari mananya? Dari industri rata-rata lah ya? Industri ada, mahasiswa ada. Mahasiswa, industri, mahasiswa. Banyak. Jadi dari aktivitas juga sosial ini juga Kang Nurholis tuh kerap diundang-undang sebagai pembicara, bahkan sebagai coach saya lihat itu untuk mengguiden aktivitas sosial diduplikasi daerah mana kalau nggak salah. Kerap juga dipanggil-panggil semacam itu. Dan kalau boleh tahu usianya berapa kalau Wah, ini sensitif nih, masih muda sekali, agar menginspirasi bahwa hari ini tuh pahlawan itu lahir dari anak-anak muda. Tidak melulu orang tua gitu. Usia saya lahir 92, berarti 92. Jauh sekali ya Mas. Sekitar 27 lah, 27 ya, beda 3 tahun lah Mas saya. 27 tahun. Apaan? Nah, ini kan belakangan ini musim COVID-19 ini corona. Ada masalah dengan kegiatannya? Tentu masalah apa? Karena kegiatan kita itu kan yang ramai ya, biasanya ramai basicnya sosial itu kan memang ngumpulin masyarakat ya, ngumpulin massa ya. Dan sekarang nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada. Adapun kemarin itu soal Lebaran sih soal ini soal bantuan ke masyarakat. Bantuan kemanusiaan saja. Kemanusiaan. Dan juga kemarin itu yang banjir tuh di Cilegon, yang kita turun juga. Jadi dalam COVID ini memang ada banyak kegiatan sosial, apalagi yang basicnya mengumpulkan orang banyak, berkerumun. Ini kelihatannya pola gerakannya harus bergeser nih, harus berubah. Mungkin melalui daring, melalui sosmed betul. Gitu ya, melalui channel-channel YouTube semacam ini. Oke, Kang Nurholis, goalsnya dan atau cita-citanya atau apa yang belum terwujudkan gitu? Apa yang diinginkan? Yang belum terwujud itu nikah, Pak. Personal sekali ya. Jadi butuh pendamping ini teman-teman. Tapi nikahnya sama cewek ya? Oh iyalah. Ini. Tapi sebenarnya saya tahu yang ngantri banyak ini. Tinggal seleksi. Coba ditunjukkan yang ngantri sama siapa itu aja. Dari kita juga ada yang saya tahu. Saya kenal itu. Dari dari mana-mana. Itu disensor aja. Takut ngelihat orangnya ya. Nanti baper lagi. Jadi sebetulnya tujuan goal yang belum tercapai itu bagaimana bisa sustain aja, bisa sustain program ini. Memang salah satu tantangan kita kalau mendirikan tuh
cenderung lebih mudah sesungguhnya. Iya. Tapi bisa Bertahan, bertahan, iya. apalagi mengembangkannya Iya, gitu. iya, Itu iya. ya karena musuh kita adalah kejenuhan, Iya, kelelahan. benar. Itu kayaknya Sepakat, ya. yang musuh. Jadi musuh sesungguhnya itu diri sendiri sebenarnya. Kalau lembaga kita musuhnya ya lembaga kita sendiri. Bagaimana SDM kita tidak melulu puas Iya. dengan gerakan Dengan yang gerakan kita bangun. Kalau kita puas, lalu karyanya itu saja, lalu orang bosan, kita lelah, udah selesai. Jadi kita harus terus menciptakan hal-hal baru. Ya kayak sekarang biasanya kami berkumpulnya dalam skala banyak. Hari ini kita berdua, tetapi kita share agar bisa dilihat orang banyak, diakses orang banyak. Baik teman-teman, itu ngobrol kita dengan Kang Nurholis. Ini kayaknya sudah setengah jam juga. Ini terima kasih Kang Nurholis sudah berkenan ini. Nah kita ngopi dulu. Ini teh sebetulnya bukan kopi. Ya teh. Karena mintanya teh tadi. Soalnya kopi saya nggak ngerokok. Oke teman-teman, itu tadi dialog kita dalam edisi Lokal Hero kali ini. Edisi Sanggar Muni Kreasi itu kalau nggak salah udah punya webnya ya? Ada. Bisa diakses? Jadi kita di media sosial itu kalau Apa? Instagram itu Sanggar Muni Kreasi yang nyambung ya, kan ada yang underscore, ada yang nyambung, itu yang nyambung. Facebooknya ada Sanggar Muni Kreasi. Kalau web di swk.or.id. Punya channel YouTube? Channel YouTube ada juga di Sanggar Muni Kreasi. Oke, itu tadi nanti kita bareng-bareng akses. Baik, itu saja. Salam perspektif saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.